pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita harus yakin dan kita percaya Tuhan ada di tengah ibadah kita pada pagi hari ini dan Dia siap untuk memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, dan kita akan segera sama-sama berdoa untuk memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang baru saja kami lewati, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami, Engkau memegang tangan kami, Engkau menuntun kami, hingga kami boleh ada pada hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Pagi hari ini kami rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan pujian serta syukur kami kepadamu. Karena Engkau sungguh layak menerima semua dari kami. Bapa di dalam surga, Engkau ampuni segala salah dan dosa, kekurangan kami. Engkau layakkan kami bersekutu dengan Engkau. Dan Engkau kiranya hadir di dalam ibadah kami. Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Biar kiranya semuanya boleh jadi menurut kehendak dan kemauan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami serahkan para pelayan yang akan melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Engkau urapi mereka semua, biar mereka dapat melayani Tuhan dan boleh menjadi berkat buat kami sekalian yang mengikuti ibadah ini. Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah, biar kiranya dia boleh berkata-kata menurut kehendak dan kemauan Tuhan. Dari firman Allah yang akan kami dengarkan sebentar, itu boleh memberikan kekuatan bagi kami semua, untuk kami tetap kuat dan setia mengiring Engkau dan melayani Engkau. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kalau ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami dalam bentuk apapun juga, kami usir semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya Roh Kudus menguasai hati, pikiran, seluruh keberadaan kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Terima kasih, dan kami akan segera mulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, mari kita mau memuji menyembah Tuhan saat ini. Dimanapun engkau berada, ketika kita naikkan pujian penyembahan kita bagi Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Mari kita persembahkan seluruh hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Sebab hanya bagi Dia segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
Haleluya. Mari kita bersorak-sorai dan bersukacita bersama karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari muliakan Tuhan. Sama-sama katakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setiamu yang besar bagi kami. Kami mau menyatakan Engkau Allah kami yang setia. Engkau ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Sebab itu saat ini kami mau bersyukur hanya padamu. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia. Mari sama-sama katakan Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Amin. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih karunia dan anugerah Tuhan, memberikan kepada kami perkenanan untuk masuk dalam kesempatan yang sangat berharga, di mana kami boleh beribadah kepadamu, masuk dalam hadiratmu, menikmati Engkau dalam kebenaranmu, di dalam kasih dan kuasamu. Tuhan, kami buka hati kami untuk mendengarkan Engkau berfirman kepada kami. Sampaikanlah pesanmu, isi hatimu kepada kami. Kami ingin mendengar dan berpegang di dalamnya, untuk hidup di dalamnya. Karena kami tahu ketika kami hidup di dalam kehendak Tuhan, disitulah nikmat hidup yang sejati, di mana kami boleh menikmati anugerah Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan, kami menikmati sebuah perjalanan yang Tuhan bawa pada rencanamu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk mendengarkan Engkau berfirman. Kami angkat iman kami menantikan Engkau bertindak bagi setiap kami yang mau beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sehat dan salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan patutlah kita panjatkan kepada Tuhan, bahwa pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan menikmati Tuhan di dalam peribadatan kita, sekalipun masih dari rumah kita masing-masing dalam bentuk ibadah online. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak terbatas, Tuhan tidak terkurung di gedung gereja. Tuhan mau dekat dengan orang yang mau mendekat kepadanya. Dan jika kita haus dan lapar akan Tuhan, inilah kesempatan yang terbaik untuk Tuhan mendekat dan memuaskan hasrat kita. Puji Tuhan. Hari ini saya masih menyampaikan firman Allah dengan judul Melintasi Padang Gurun. Ini adalah bagian atau serial yang ketiga dan merupakan seri terakhir dari khotbah saya Melintasi Padang Gurun. Pada seri pertama kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa sama halnya dengan bangsa Israel yang harus melintasi padang gurun. Ini merupakan contoh tersurat menjadi peringatan bagi kita bahwa kita juga setidaknya ada saat-saat tertentu di mana Tuhan seakan membawa kita melintasi situasi padang gurun. Serial yang kedua, kita mendengarkan firman Tuhan yang ingin menjawab ketika ada pertanyaan, ketika kita bertanya, kenapa umat Tuhan harus melintasi padang gurun? Bahkan mereka dibawa berputar-putar selama 40 tahun. Berputar di padang gurun. Padahal ada jalan yang sangat singkat. Ada rute yang sangat pendek. Yang memudahkan mereka dari Mesir tiba di tanah Kanaan. Tapi bukan itu yang Tuhan pakai. Karena Tuhan mau kita tidak boleh membangun kehidupan kerohanian kita berdasarkan konsep jalan pintas, berdasarkan keinginan serba instan, tetapi harus melalui sebuah proses. Alasan yang kedua adalah bahwa Tuhan mau supaya umat Tuhan itu benar-benar putus hubungan dengan Mesir. Tuhan menginginkan kita tidak ada keterkaitan lagi, tidak ada hubungan lagi dengan dunia dan keinginan dunia. Itu justru harus kita matikan dalam kehidupan kita dan masuk pada keinginan roh, karena keinginan roh membawa kehidupan yang luar biasa. Hari ini adalah serial yang ketiga. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ayat 5. Pada kesempatan lain Bapak Ibu boleh membaca seluruh pasal. Saya akan mengutip beberapa ayat selain ayat 2 sampai ayat 5 nanti. Sekarang kita membaca lebih dulu Ulangan 8 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Saudara dengarkan dan saya membacakannya.
Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Pertama-tama mari kita perhatikan dengan baik. Kalau kita bertanya atau ada pertanyaan, kenapa sih Tuhan membebaskan umatnya dari Mesir? Seolah dengan begitu gampang, tidak terlalu lama waktu yang diperlukan. Lalu kenapa sesudah dibebaskan, Tuhan harus membawa mereka ke tanah perjanjian, tetapi melintasi padang gurun, bahkan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Walaupun ada jalan yang singkat, ada jalan yang paling dekat, ada rute yang paling pendek, yang sangat mudah ditempuh untuk tiba di tanah Kanaan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ayat Alkitab memberikan jawaban yang sangat terang benderang bagi kita. Kenapa harus melintasi padang gurun? Yaitu Tuhan ingin menyekolahkan, Tuhan ingin mengedukasi, Tuhan ingin mendidik, Tuhan ingin mengajar umat Tuhan. Perhatikan ayat yang kelima dari Ulangan 8. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi, kalau hari-hari ini ataupun pada masa lalu, dan sangat mungkin di hari-hari yang akan datang, Tuhan membawa atau mengizinkan kita hidup seakan melintasi padang gurun. Insaflah dan sadarlah bahwa Tuhan Allah kita sedang mengajari kita seperti seseorang mengajari anak. Tidak ada ayah dan ibu yang tidak ingin mengajari anaknya dan memberikan pembelajaran, pengajaran, nasihat yang maksudnya akan membawa anak-anak itu mencapai hari depan yang luar biasa. Saya sudah punya anak dan cucu. Saya menginginkan, saya mendidik, saya menasehati, dan sering saya berkata, saya berharap kamu menjadi lebih hebat dari papa, cucu-cucu, supaya kamu lebih hebat dari opa kamu. Kalau orang tua manusia punya keinginan seperti itu, mengapa Bapa kita di sorga mau membiarkan kita hidup seadanya? Dia menerima kita apa adanya, tapi dia tidak mau kita hidup seadanya. Makanya disinilah peran edukasi, pendidikan, pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita baca Ibrani 12. Mulai ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Terjemahan lama, anak haram. Selanjutnya dari ayah kita, yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi Tuhan mengajar kita dengan firman-Nya. Melalui Roh Kudus-Nya, Dia mengajar kita memimpin pada segala kebenaran. Tapi juga Tuhan menggunakan situasi-situasi khusus. Seperti situasi melintasi padang gurun. Untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, untuk membentuk kehidupan kita. Maka, situasi melintasi padang gurun haruslah kita maknai. Dan haruslah kita terima sebagai sebuah proses didikan Tuhan bagi kita. Terimalah didikan Tuhan. Mungkin terasa berat. Tapi percayalah, Tuhan tidak ada maksud untuk memberatkan kita. Untuk menekan kita. Untuk menyiksa umatnya. Percayalah bahwa Tuhan itu lebih pintar dari orang tua kita. Tuhan lebih pintar dari guru kita. Dari dosen kita. Dari guru besar kita. Tuhan lebih pintar dari siapapun yang paling pintar di dunia ini. Untuk mendidik kita dan membawa kita menikmati segala perjanjian-perjanjian Tuhan. Dia bukan cuma ahli mendidik. Tapi Tuhan ketika Dia mendidik kita, didikan Tuhan akan menghasilkan buah yang sangat berharga yang tidak ada taranya. Mari kita perhatikan Amsal 8 ayat 10. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamai. Keinginan-keinginan orang yang luar biasa tidak akan dapat menyamai hikmat orang yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat itu lahir dari sebuah proses edukasi, proses pendidikan, di mana Allah mengajar kita, mendidik kita, melatih kita, termasuk dengan menggunakan metode situasi padang gurun. Namun hasilnya akan menjadi hasil yang luar biasa. Salomo berkata, apapun yang diinginkan orang, kita tahu semua keinginan orang, memperoleh hal-hal yang luar biasa, lebih dari orang lain. Tapi, apa yang kita peroleh karena didikan Tuhan, melebihi apa yang diinginkan orang. Yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Itu yang pertama, yang kita petik dari nats bacaan kita. Yang kedua, ketika Tuhan mau mendidik kita, ketika Tuhan mau mengedukasi, mengajar kita, ketika Tuhan mau menyekolahkan kita, saya menggunakan istilah, Tuhan menyekolahkan kita di sekolah padang gurun. Sekolah padang gurun dengan prodi, program pendidikan rendah hati. Sekolah rendah hati. Mari kita baca sekali lagi Ulangan 8 ayat 2 dan ayat 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Perhatikan, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau
untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makanan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jelas sekali saudara, apa maksud Tuhan membawa umatnya melintasi padang gurun. Perhatikan ada kalimat pendek pada ayat yang kedua, dengan maksud. Jadi jelas sekali tujuannya. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Merendahkan hatimu dan merendahkan hatiku. Diulangi lagi pada ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu. Pendidikan Tuhan, edukasi Tuhan di sekolah padang gurun, pelajaran utamanya adalah untuk membuat kita rendah hati. Umat Tuhan sebelum keluar dari Mesir telah hidup turun-temurun selama 400 tahun di Mesir. Maka saya percaya mereka telah menjadi satu dengan budaya Mesir, dengan gaya hidup orang Mesir. Yang waktu itu Mesir adalah sebuah kerajaan yang terbaik di dunia, bahkan menguasai dunia pada waktu itu. Inilah kerajaan yang pertama kali, kerajaan pertama yang menguasai dunia. Sebelum kerajaan-kerajaan lain, Asyur, Babilonia, Media Persia, Yunani, Romawi, Mesir yang lebih dulu menguasai dunia. Maka gaya hidup Mesir, pola hidup Mesir, bagaimana keadaan orang Mesir, sedikit banyaknya, itu mempengaruhi orang Israel yang 400 tahun ada di Mesir. Mesir dengan kehebatannya ada rasa pride, rasa bangga, rasa hebat, rasa lebih dari bangsa lain, lebih dari orang lain. Dan ini mengkontaminasi gaya hidup dari orang Israel. Apalagi ketika orang Israel pada akhirnya bisa mengatasi bangsa Mesir. Maka mereka ada rasa, ada pikiran, Mesir ternyata tidak apa-apa. Kami lebih hebat dari Mesir. Saudara, maka Tuhan bawa mereka melintasi padang gurun untuk mengajari mereka jangan hidup seperti orang Mesir. Dengan kebanggaan, dengan kehebatan, merasa diri luar biasa. Inilah yang Tuhan lihat dalam kemahatauannya. Sehingga di dalam Ulangan pasal 8 ayat 17, mereka diperingati kenapa Tuhan membawa di padang gurun. Ulangan 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Secara umum, manusia berdosa itu telah mendapatkan semacam DNA, gen yang ingin menjadi luar biasa, menjadi lebih hebat, mengatasi Tuhan. Itulah yang ditanamkan oleh iblis kepada Hawa dan Adam, atau Adam dan Hawa. Dan itu berhasil, yang membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sehingga setiap orang yang terlahir dari keturunan Adam, Daud berkata, ibuku menerima aku dalam kandungan, dalam keadaan berdosa. Ada titisan darah, ingin menjadi luar biasa. Dan inilah yang Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Baik umat Tuhan di zaman perjanjian lama, maupun kita yang ada di masa ini. Kalau kita pada hari ini memiliki sesuatu, atau mencapai sesuatu, bahkan yang orang lain tidak miliki,
haruslah kita ingat, haruslah kita insaf, haruslah kita sadar dan berkata, Tuhanlah yang memberikan kepada kita. Salomo berkata, kalau bukan Tuhan yang membangun, kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga, sia-sialah orang membangun dan para penjaga yang berjaga-jaga setiap saat. Semua hanya dari Tuhan. Ketika kita merasa kuat, kita merasa hebat, kita anggap semua ini adalah milik kita dan orang lain tidak seperti kita. Saudara, ini adalah semacam kesombongan yang hanya dapat dikikis ketika kita dimasukkan pada sekolah rendah hati. Saudara sekalian, rendah hati sudah merupakan bahasa yang umum di dalam kekristenan. Mungkin kita bertanya, seperti apakah rendah hati itu? Yang Tuhan inginkan agar kita menjadi rendah hati. Sehingga Tuhan memakai proses sampai pada proses melintasi padang gurun untuk mengajarkan kita menjadi orang yang rendah hati. Pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan 3 indikator utama tentang seorang yang rendah hati. Yang dengan indikasi ini kita dapat mengukur apakah kita telah menjadi orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah kita menjadi orang Kristen sekian lama, dengan segala pengalaman, termasuk pengalaman melintasi padang gurun, apakah semua itu telah membuat kita rendah hati? Hal yang pertama, saudara-saudara, tentang arti rendah hati dalam konteks Ulangan 8 adalah rendah hati itu adalah lawan kata dari tinggi hati, dari kesombongan, dari kecongkakan, dari merasa kuat, merasa hebat, merasa pintar. Rendah hati tidak seperti itu. Coba kita baca ayat 14 bagian A saja. Ketika Tuhan berbicara bahwa situasi padang gurun untuk membuat umat Tuhan rendah hati, ayat 14a berkata, jangan engkau tinggi hati. Jadi ketika kita bicara rendah hati di sini, itu merupakan lawan kata dari tinggi hati. Dari kecongkakan, dari kesombongan, dari merasa kuat, dari merasa hebat. Nanti saudara bisa pelajari 2 Tawari pasal 26 bahwa ada seorang raja yang bernama Raja Usia yang pada awalnya sangat rendah hati. Umur 16 tahun dia sudah menjadi raja. Dia cari Tuhan, dia cari kehendak Tuhan, dia bergantung semua kepada Tuhan, bertanyakan kepada Tuhan, merasa seperti tidak ada apa-apa kalau bukan Tuhan, karena itu dia terus mencari Tuhan. Saya sebut Usia pada saat itu adalah seorang yang rendah hati. Tapi ketika dia memerintah dan kian lama, kian hebat, kian lama, kian sukses, lebih lama, lebih kuat. Ayat 16 dari 2 Tawari 26 berkata begini. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tinggi hati itu adalah sikap hati, perasaan hati yang menganggap saya bisa semuanya. Apalagi saya raja. Karena tinggi hati itu, dia kemudian melakukan hal yang merusak. Merusak dirinya terutama. Misalnya apa? Dia berubah setia. Dia masuk bait Tuhan, membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan yang bukan domain dia. Dia adalah raja, tapi urusan bait Allah bukan urusan raja. Urusan imam-imam dan orang-orang Lewi. Tapi karena dia merasa kuat, dia merasa hebat, dia merasa bisa. Masa cuma kamu yang bisa? Apa saya juga tidak bisa?
Ini salah satu bentuk tinggi hati. Sekolah rendah hati ingin mengikis perasaan seperti ini. Yang kedua, saudara, indikator rendah hati adalah sejauh mana dalam hati kita, dalam niat kita, dalam kehendak kita, kita hanya mau melakukan sesuai kehendak Tuhan. Kita berpegang pada perintah Tuhan. Coba kita baca Ulangan 8 ayat 2b. Ulangan pasal 8 ayat 2 bagian B. Atau saya baca seluruh ayat. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu, itu yang pertama. Yang kedua, dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Yakni, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Maka kita perlu jaga baik hati kita. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang keluar dari hati kita adalah sebuah niat sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita bertindak sesuatu, kita harus pikirkan apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau berpegang pada perintah Tuhan. Ulangan 8 ayat 6. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Ayat 11 dari Ulangan 8. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ketiga ayat ini dalam Ulangan 8 berbicara tentang ketaatan penuh kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengajar kita untuk rendah hati, salah satu wujud kerendahan hati itu adalah sejauh mana kita taat kepada perintah Tuhan, berpegang pada kehendak Tuhan, bertindak sesuai jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang ketiga, indikator rendah hati itu adalah kalau kita memiliki mindset, kita memiliki paradigma yang saya sebut paradigma rohani. Contohnya begini. Mari kita baca Ulangan 8 ayat 3. Jadi, Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Ini bicara soal pengertian, pemahaman, mindset, paradigma. Paradigma apa? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Paradigma kita, pola pikir kita, pengertian kita adalah kita hidup karena kita makan. Untuk dapat makan kita harus bekerja. Semakin banyak kerja, semakin mendapatkan hasil. Semakin tinggi pengetahuan kita, semakin ada kesempatan kerja pada level yang lebih baik. Dan ketika kita bekerja pada level yang lebih baik, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang membuat hidup kita semakin berkualitas. Itu pemikiran manusia. Itu paradigma umum manusia. Tapi Tuhan mau merubah paradigma kita. Tuhan mau rubah paradigma umat Tuhan. Jangan kamu pikir hanya nikmatnya makanan di Mesir, lesatnya daging di Mesir, semua fasilitas Mesir membuat engkau hidup. Tidak. Tapi menurut apa yang Tuhan ucapkan,
menurut firman Tuhan. Ketika mereka menuruti firman Tuhan, hasilnya adalah tanah perjanjian. Ketika mereka mengabaikan firman Tuhan, mereka tewas di padang gurun. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari nats bacaan kita, khususnya secara umum dalam Ulangan 8 ini, kita diberitahu apa maksud dan tujuan Tuhan membawa umat Tuhan. Dan juga membawa kita di mana ada saat-saat kita seolah melintasi padang gurun. Tidak ada lain kecuali agar setiap umat Tuhan dapat menjadi pribadi yang berbeda dengan orang Mesir, dengan orang dunia. Itu sebabnya dalam Roma pasal 8 dikatakan, jangan kita mengikuti teladan dunia, tapi berubahlah dalam pembaruan pikiran, pembaruan hati, pembaruan budi kita. Saudara sekalian, kiranya kita semua melalui firman Tuhan ini digugah untuk merelakan diri, dididik oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, termasuk mengizinkan kita melewati situasi padang gurun, sehingga kita menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak merasa hebat, tidak merasa kuat, tidak merasa pintar, walaupun kita pintar, tapi terus bergantung kepada Tuhan, seolah kita tidak bisa apa-apa sama sekali. Ada orang bijak bilang begini, tidak ada musuh yang lebih hebat dalam pertumbuhan rohani kita, kecuali kesombongan. Dan tidak ada yang lebih mendorong pertumbuhan rohani kita, kecuali kerendahan hati. Maka terimalah didikan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Rendah hati juga yang kita tunjukkan dalam sikap ketaatan total pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Kita hidup di dalam sebuah paradigma dan konsep rohani. Walaupun tidak menafikan prinsip-prinsip kehidupan yang kita pelajari, yang dari sana kita mendapat hikmat. Tapi manusia hidup bukan hanya oleh itu saja, tetapi oleh segala yang diucapkan Tuhan. Semua ini akan mendorong kita, akan membangun kita, membangun pertumbuhan rohani kita, yang kemudian menjadikan kita semua sebagai pribadi yang berkarakter Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Dia menderita. Dia mati disalibkan. Yang dalam perjamuan suci kita peringati. Kemudian dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke sorga. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Kenapa? Agar batinia kita, manusia rohani kita, karakter kita ini diubahkan dari hari ke sehari. Melalui segala cara dan semua bentuk edukasi Tuhan. Termasuk membuat kita melintasi padang gurun. Sampai kita menjadi dewasa penuh. Menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Tetaplah dalam hadirat Allah. Kita melanjutkan ibadah kita dengan masuk dalam sakramen perjamuan suci. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Sementara Bapak Ibu menyanyikan pujian ini, boleh mengambil roti dan cawan perjamuan di tempat yang sudah ditetapkan. Untuk kita sama-sama bersatu hati masuk dalam perjamuan suci. Haleluya. 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 Kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Dan Tuhan sangat dekat dengan kita semua. Kita siapkan hati untuk
masuk dalam perjamuan kudus sambil nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terlebih dari segalanya, pengorbanan Amin, amin. Haleluya. Pengorbanan Tuhan menyelamatkan kita. Tapi pengorbanan Tuhan menginginkan agar kita juga menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan hadirat-Nya, yang bertumbuh dalam kerohanian, menjadi dewasa penuh, menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Oh Yesusku, Engkau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Lagi dari awal kita katakan bersama-sama. Dalamnya kasih-Mu, Dia mau mengajar kita dengan kasih. Dia mendidik kita dengan kasih. Ketika kita menjadi rendah hati, juga karena Dia mengasihi kita. Pengorbanannya yang termulia selamatkan kita dan membawa kita pada kehendak-Nya seperti apa yang Dia inginkan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan karena kita rendah hati. Kita berpegang pada firman-Nya. Kita memiliki cara berpikir dan paradigma rohani sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat roti dan cawan di tangan kanan kita masing-masing. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu yang menyelamatkan kami. Kami berterima kasih kepadamu yang dengan kasih yang begitu dalam mau mendidik kami, yang mau mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang layak menerima perjanjian-perjanjian Allah, penggenapan dari apa yang Tuhan janjikan. Terutama kami boleh menjadi pribadi dengan karakter ilahi, menjadi pribadi seperti Yesus yang mau merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itulah sebabnya Engkau sangat meninggikan Dia. Ini menjadi pelajaran bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat ditinggikan, dimuliakan oleh Tuhan. Kami mau menjadi seperti Yesus. Karena itu biarlah firman-Mu yang kami dengarkan. Dan perjamuan kudus ini memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Jemaat Tuhan, mari angkat roti di tangan kanan kita. Alkitab berkata, inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena kita. Karena dosa kita, karena pelanggaran kita, karena kejahatan kita, supaya kita disucikan, dosa kita diampuni, kita menjadi pribadi yang baru dan terus bertumbuh, dibaharui dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Maka ingatlah Dia
betapa dia menginginkan kita menjadi seperti apa yang dia inginkan. Maka dengan hati penuh ucapan syukur, dengan penuh iman, mengingat pengorbanan Yesus yang mengasihi kita, agar kita menjadi serupa dengan apa yang dia inginkan. Mari kita makan, bersekutu dengan tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Nikmati persekutuan dengan tubuh Kristus sambil kita mengangkat cawan di tangan kanan kita masing-masing. Alkitab berkata, sesudah makan diambilnya cawan. Lalu dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Seberapa banyak kali kamu minum, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Akan Tuhan Yesus Kristus yang berdarah-darah. Darah kudusnya dicurahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Untuk apa darahnya tercurah? Selain menyelamatkan kita, ada kuasa juga di dalam tubuhnya yang penuh dengan luka dan bilur-bilur. Dan Alkitab berkata oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Darah Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Darah Yesus berkuasa untuk memulihkan kondisi kita. Darah Yesus lebih berkuasa dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena itu mari kita angkat lebih tinggi lagi cawan ini. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Darah yang berkuasa. Berkuasa atas segala masalah kita. Berkuasa untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Berkuasa di atas segala kuasa. Dan mari kita minum dengan ucapan syukur. Sambil mengingat karya Yesus. Ingin memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik. Yang tidak dapat kita raih dengan kekuatan kita. Tapi dengan kekuatan darah Yesus. Kita memperolehnya. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita lepaskan cawan. Di mana kita dapat melepaskannya. Dan kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah hari ini. Terlebih lagi kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Hamba-Mu berdoa kiranya persekutuan ini mendatangkan berkat dan kehidupan. Bagi setiap anak-anak-Mu yang telah beribadah dan mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Berkat kesembuhan, berkat kesehatan, berkat pemulihan, berkat keberhasilan, berkat kesuksesan, berkat di mana kami mendapatkan kekuatan-kekuatan adikodrati. Kuasa ilahi dinyatakan kepada kami untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang dan punya dampak yang hebat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk perolehan yang terindah, terbaik, yang dunia tidak bisa berikan, yang kami tidak bisa adakan, tapi Tuhan berikan kepada kami melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu. Dengan iman kami terima berkat perjamuan kudus pada hari ini. Dan kami lanjutkan ibadah kami dengan meletakkan tangan, memberikan korban-korban khusus. Ada umat-Mu yang akan kembalikan milik-Mu. Tuhan tilik untuk membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Buatlah mereka diberkati, lumbung-lumbung mereka penuh. Ialah kehidupan bahkan melimpah. Kami semua jadi berkat bagi hormat kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara semua, sambil meletakkan persembahan di tempat yang Bapak Ibu sudah siapkan, sudah tetapkan, saya memberikan pengumuman. Besok hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu, tanggal 6, tanggal 7, dan tanggal 8, merupakan hari Senin, Selasa, Rabu pertama di bulan Juli tahun 2020 ini.
Jadi sebagaimana biasanya, setiap Senin, Selasa, Rabu pertama di setiap bulan, kita mengadakan doa puasa 3 hari. Setiap malam, kita mengadakan doa pada jam 7 malam. Untuk keadaan sekarang, tentu kita melakukan di tempat kita masing-masing. Hari Jumat, dengan demikian, tidak ada lagi doa dan puasa, karena kita satukan dengan doa puasa awal bulan, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Bapak Ibu semua, dalam 1 minggu ini, Tuhan mengizinkan kita melintasi padang gurun. Secara khusus, ada 2 anggota jemaat yang dipanggil Tuhan. Tentu saja mereka berbahagia bersama Tuhan. Tapi keluarga sedang berduka, sedang merasa kehilangan. Mari kita dukung mereka, kita topang mereka di dalam doa. Selain jemaat-jemaat yang juga sakit, mengalami gangguan kesehatan, menanggung aib tubuh, kiranya kuasa bilur Yesus yang dengannya kita bersekutu saat ini juga menjadi bagian dan pengalaman hidup mereka. Sekarang, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita menyanyikan sebuah pujian, Kau tunjukkan kasih setiamu. Haleluya. Kita menghadap Tuhan, kita bermohon kepada Tuhan, supaya Tuhan tunjukkan kasih setianya bagi kita. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa di sorga. Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya Engkau sedang melakukan kebaikan bagi setiap kami yang beribadah pada hari ini. Kebaikan yang mungkin kami tidak pernah pikirkan, tidak terlihat oleh mata, belum didengar oleh telinga, tidak timbul dari dalam hati. Tapi kami percaya itu yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau, yang membuktikan bahwa mereka selalu dekat dengan Engkau, dengan beribadah kepadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Kami tahu berkat-Mu sedang dicurahkan. Kami tahu Engkau sedang bertindak untuk setiap jemaat-Mu atas ibadah yang dilakukan pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang membawa persembahan-persembahan khusus, mengembalikan milik-Mu kepadamu. Genapi janji firman-Mu dalam hidup mereka. Buatlah mereka hidup berkelimpahan, tidak ada yang berkekurangan. Engkau menggantikan apa yang mereka lakukan dengan banyak hal yang luar biasa karena keajaiban-Mu Engkau nyatakan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang berduka cita karena Tuhan memanggil orang yang mereka cintai. Penghiburan yang sejati kami mohonkan. Penghiburan yang sejati kami minta daripada-Mu
untuk menjadi bagian dari keluarga-keluarga ini. Biar dalam waktu yang tidak terlalu lama Tuhan, Engkau mengoyakkan kain perkabungan mereka, menggantikan dengan berkat-berkat baru, dengan apa yang Tuhan siapkan bagi orang yang mau tetap berharap kepada Tuhan, walaupun berduka cita, tapi tidak berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Bapa, kami doakan untuk kekasih-kekasih kami, jemaat-jemaat yang sedang mengalami sakit, menanggung aib tubuh, mengalami kelemahan tubuh dalam bentuk apapun juga. Kami minta kemurahan dan kuasa Tuhan menjamah mereka dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, apapun penyakit mereka, Tuhan angkat, Tuhan pulihkan, dan Tuhan sembuhkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami doakan bagi jemaat Tuhan yang sedang berulang tahun, baik pada hari ini ataupun sepanjang minggu yang berjalan ini, berkat khusus atas mereka. Hiasilah perjalanan mereka di usia yang baru dengan berkat yang lebih lagi dari hari-hari yang sudah. Jadikan hari-hari kehidupan mereka dalam tahun yang baru kehidupan mereka menjadi hari-hari yang indah karena Tuhan dipermuliakan dan mereka juga mempermuliakan Tuhan. Doa kami memberkati untuk saudara-saudara, kaum keluarga kami yang jauh dari kami, ada di luar kota, di luar daerah, bahkan di luar negeri. Penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian dari saudara-saudara kami ini Tuhan, sampai mereka dibuat berhasil dan satu saat kembali bersatu dengan keluarga, bersekutu dengan jemaat, menjadi berkat di kota Makassar yang kami cintai ini. Tuhan, doa kami bagi semua yang mengalami pergumulan, peperangan hidup yang berat, Engkaulah pertolongan kami. Buatlah mereka keluar, setidaknya berikan jalan keluar untuk mereka cakap menanggungnya. Lebih dari itu, biarlah kemenangan dari Tuhan menjadi bagian hidup dari setiap anak-anak Tuhan. Berkatilah Indonesia, berkatilah Sulawesi Selatan, khususnya kota Makassar, kota yang kami cintai, menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon kemurahan Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menghentikan semua ini. Hanya Engkau yang dapat memulihkan negeri kami, Indonesia tercinta, Sulawesi Selatan, kota Makassar, agar kami kembali boleh menikmati kebebasan. Bukan cuma kebebasan berkarya, bekerja, beraktivitas, tapi kebebasan beribadah. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan, karena kami tahu Engkau cinta Indonesia. Engkau mengasihi Sulawesi Selatan, Engkau mau memberkati kota Makassar ini. Terpujilah namamu Tuhan, berkatilah para dokter, tenaga medis, para relawan yang ada di gugus depan, yang ada di garda terdepan, untuk menghentikan penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka semangat, berikan mereka kesabaran dan hikmat khusus untuk menjalankan tugas mereka dengan sukses, dan mereka tetap sehat bersama keluarga-keluarga mereka. Berkati pemerintah kami, presiden, wakil presiden, sampai pada pemerintah di tingkat terendah di negara kami, diberi hikmat, akal budi, kebijakan, kearifan untuk mengendalikan bangsa kami, memimpin roda pemerintahan bangsa kami. Bangsa ini keluar dari persoalan-persoalan, dari penderitaan, dari masalah COVID-19 ini. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segala-galanya bagi kami yang mendengarkan doa kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita sekali lagi. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan terimalah berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang Kristus Yesus, serta persekutuan dan kekuatan dalam urapan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua hari ini, sepanjang minggu yang berjalan ini, sampai Maranatha. Tuhan datanglah mengangkat kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat menjalani minggu ini khususnya. Kita berjalan bersama Tuhan di
padang gurun sekalipun, di lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada. Tongkat dan gadanya menghiburkan kita dan mau membawa kita di dalam kebajikan dan kemurahan seumur hidup kita. Haleluya. Haleluya. Dengan kasih yang setia, sejauh mana Engkau berlalu, seperti apa Engkau bersembunyi, Tuhan Yesus